Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pada pembelajaran satu ini, ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Yuk, mari kita simak pembelajarannya berikut ini. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya yang mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama antar negara-negara ASEAN adalah di bidang ekonomi. Contohnya, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, dan membuat kawasan bebas. Nah, sekarang coba kalian baca tentang teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN berikut. Setelah kalian selesai membaca teks di atas, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap-tiap negara. Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Edo? Pengetahuan bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Beni? Beni bisa mengenal wayang asing dari Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapat pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks berikut. Pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota, menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamiah dan sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber, laporkan hasilnya dalam bentuk peta konsep seperti berikut ini. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. 2. Menjadi salah satu lumbung padi ASEAN.
3. Mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. 4. Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempelkan pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet dapat digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Selanjutnya, kamu akan mengenal berbagai macam bentuk magnet. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama merupakan magnet batang, yang kedua magnet silinder, kemudian magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Itulah 5 macam bentuk magnet yang akan kamu pelajari. Nah, anak-anak, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Magnet alami dan magnet buatan. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan simbol S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok, magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung, magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke kedua arah yang berlainan. Magnet ladam merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai yang bertuliskan N dan S. N merupakan north, yaitu kutub utara pada magnet tersebut, sedangkan S merupakan south, kutub selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana merupakan bentuk lurus. Selain itu, ada juga bentuk magnet yang berbentuk tapal kuda dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Saat mendaftar sekolah atau mengikuti kegiatan, kamu diharuskan mengisi formulir pendaftaran. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan formulir? Formulir adalah secarik kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada nama lengkap, kedua tempat tanggal lahir, ketiga umur, keempat kelas, kelima alamat, dan keenam adalah hobi. Nah, anak-anak, sebelum kita menjawab pertanyaan tentang formulir, kamu perhatikan terlebih dahulu bentuk formulir A dan bentuk formulir B berikut ini. Kemudian, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Nah, yang kita temukan adalah judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B?
Perbedaannya adalah pada tujuan formulir tersebut. Apa tujuan dari formulir A? Formulir A bertujuan untuk daftar menjadi peserta Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Apa tujuan dari formulir B? Formulir B bertujuan untuk mendaftarkan diri dari mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Kapan kita mengisi formulir? Ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau ketika menjadi anggota suatu organisasi. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Nah, demikian video pembelajaran untuk tema 5, wirausaha. Semoga bermanfaat ya. Selalu jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.